Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walillazina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bizambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ayyuhal mudarrisun wal mudarrisat hafizakumullah. Ayyuhat tullab wat talibat hafizakumullah wa ra'akum. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di ma'had yang kita cintai ini untuk melanjutkan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan perjuangan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah nikmatnya yang diberikannya kepada kita semua. Kemudian salat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini Ustaz akan menyampaikan apel tausiah dengan judul 3 penghalang masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqar ruhu jasadahu wa huwa bari'un min thalasin minal kibri wad daini wal ghululi wajabat lahul jannah." Atau qala lahul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ruhnya berpisah dengan jasadnya sedangkan dia terbebas dari 3 perkara, yaitu dari kesombongan, dari hutang, dan juga dari perbuatan gulul, menipu, maka wajib atasnya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita memiliki impian yang tertinggi dalam kehidupan kita, yaitu masuk surga dan bebas dari neraka, jauh dari neraka. Ini adalah impian yang paling tinggi dalam kehidupan seorang mukmin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa taqulu fi salatika?" Bagaimana kamu berdoa dalam salatmu? Kata sahabat tersebut, "Atasyahadu." Saya bertasyahud. Saya mengucapkan tasyahud. Kemudian kata sahabat tersebut, "Wa aqulu," dan saya mengatakan, "Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Setelah bertasyahud, setelah selesai bertasyahud, saya mengucapkan, "Allahumma inni as'alukal jannah." Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Engkau surga, wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung dari neraka. Kemudian kata sahabat tersebut, "Ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Muaz." Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya tidak pandai
berdoa sebagaimana engkau, dan saya tidak pandai berdoa sebagaimana doanya Muaz. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haulaha nudandin. Ya. Yang penting adalah kita memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar dijauhkan oleh Allah dari neraka. Inilah tujuan tertinggi seorang mukmin dalam kehidupannya, yaitu masuk surga dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Segala amal ibadah yang kita lakukan dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala yang kita jauhi adalah agar kita semua dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari neraka yang penuh dengan siksa dan azab. Tetapi kita harus ingat bahwasanya ada penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Penghalang yang pertama adalah kesombongan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan tadi, barang siapa yang ruhnya berpisah dengan jasadnya, sedangkan dia terbebas dari 3 perkara, kesombongan, hutang, dan perbuatan gulul, maka wajib baginya surga. Penghalang pertama yang disebutkan dalam hadis ini adalah kesombongan. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala zarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seukuran zarrah kesombongan. Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sangat kecil, sebesar zarrah. Zarrah itu adalah semut yang sangat kecil, hampir-hampir tidak terlihat. Kesombongan sebesar itu saja menyebabkan orang tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min iman la yadkhulun nar. Barang siapa yang di dalam hatinya ada keimanan sebesar zarrah juga, dia tidak akan kekal dalam neraka. Pasti kalaupun dia masuk ke neraka, maka suatu ketika dia akan dikeluarkan dari neraka tersebut. Maka seseorang bertanya kepada Rasulullah. Kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, ada seseorang yang ingin pakaiannya terlihat bersih, terlihat rapi, terlihat bagus. Dan ada orang yang ingin sendalnya, sepatunya kelihatan rapi, kelihatan bagus. Apakah itu kesombongan? Kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas, atau wa ghamtun nas. Kata Rasulullah, yang sombong itu adalah menolak kebenaran, mengingkari kebenaran yang datang dari sisi Allah SWT dan merendahkan orang lain. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang memiliki kesombongan dalam dirinya, dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak termasuk dalam kesombongan adalah kerapian pada pakaian dan kerapian pada sepatu ataupun sandal yang dipakai oleh orang lain, termasuk juga kebersihan dan kerapian dalam hal-hal yang lain. Itu tidak termasuk kesombongan. Yang sombong itu adalah menolak kebenaran, mengingkari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabb engkau, jangan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Orang-orang yang menyombongkan dirinya di dunia ini, pada hari kiamat dia akan menjadi orang-orang yang terhina di hadapan Allah SWT dan di hadapan makhluknya. Kata Rasulullah SAW, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsala zarri fi suwarir rijali. Pada hari kiamat, orang-orang yang menyombongkan dirinya selama di dunia, maka pada hari kiamat di padang mahsyar, dia akan digiring seperti semut-semut kecil, tapi rupanya rupa manusia, bentuknya bentuk manusia, tapi ukurannya sangat kecil. Seperti apa? Seperti semut yang sangat kecil, yang terinjak-injak oleh kaki manusia. Ya, hampir tidak terlihat. Kenapa demikian? Karena selama di dunia dia menyombongkan diri. Dia menyombongkan pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, orang tuanya, harta bendanya, nasabnya, ya, garis keturunannya dan sebagainya. Maka pada hari kiamat Allah SWT berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Manusia tidak pantas menyombongkan diri. Semua yang ada pada dirinya hanya dari Allah SWT. Maka dia tidak pantas menyombongkan diri. Bukan miliknya, tapi sebatas titipan Allah SWT. Kalau dia menyombongkan diri, maka Allah berikan hukuman bagi orang tersebut di akhirat. Itu apa? Dirubah bentuknya seperti semut-semut kecil yang terinjak-injak oleh kaki manusia di padang mahsyar. Kemudian kata Rasulullah SAW, yaghshahumuz dzullu min kulli makan. Dia ditimpa oleh kehinaan, kerendahan dari setiap tempat. Yusaquna ila sijnin fi jahannam yuqalu lahu bulas. Dan mereka akan digiring ke dalam suatu penjara di neraka, dan penjara tersebut disebut dengan bulas. Penjara apa?
penjara bulas. Dia digiring kemana? Ke dalam penjara. Kamu tahu penjara? Ya, penjara kita tahu suatu tempat yang sempit, suatu tempat yang mungkin sirkulasi udaranya ya tidak baik, gelap, kotor dan sebagainya. Ya, apa itu penjara di dunia? Apalagi penjara di akhirat, tempat yang sempit, yang menyusahkan, ya. Dan itulah tempat yang akan didiami oleh orang-orang yang menyombongkan diri selama di dunia. Kemudian ta'luhum narul anyar. Mereka akan ya dibakar dari api yang datang dari atas mereka, dari bagian atas mereka. Kemudian yusqauna min usarati ahlin nar tinatul khabal. Mereka akan diberi minum dari ya darahnya dan nanahnya penduduk neraka yang disebut dengan tinatul khabal. Ini hukuman yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya di dunia. Dirubah bentuknya seperti semut kecil, digiring ke penjara di neraka, kemudian ya mereka dibakar dengan api dan seterusnya. Mereka akan diberikan minuman dari nanah dan dari bangkainya penduduk neraka. Oleh sebab itu kita semua tidak boleh menyombongkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita sombongkan semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kesombongan? Tidak mau menerima dalil dari Al-Qur'anul Karim. Tidak mau menerima dalil dari sunnah Nabi SAW. Padahal hadisnya sahih, pemahamannya juga tepat, tapi tetap dicari-cari dalil untuk menolak pemahaman tersebut. Kemudian juga termasuk kesombongan adalah al-izdira, yaitu suka mencela orang lain. Suka al-ihtiqar, merendahkan orang lain. Suka sukhriyah, mengolok-olok orang lain. Termasuk mengata-ngatai orang lain dengan menyebutnya sebagai binatang. Ya, ini sering terjadi ya pada anak-anak muda zaman sekarang ini. Manggil temannya dengan sebutan apa? Dengan sebutan apa? Dengan sebutan binatang. Ya. Ini adalah hal yang sudah biasa. Mungkin pengaruh tontonan, sering nonton game, ya, di mana gamers itu banyak yang kata-katanya kasar. Kalian nonton atau ikut main di situ, kemudian ya terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Manggil temannya, padahal temannya manusia. Ya, manusia adalah makhluk Allah yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mukmin seperti dia, tapi dipanggil dengan panggilan-panggilan yang rendah, panggilan-panggilan binatang. Ini tidak boleh sama sekali, ya. Bahkan ada yang melaporkan ke ustadz. Itu ada yang ketawa-tawa itu. Ustadz, kok anak pesantren ya manggil temannya dengan panggilan-panggilan binatang. Ya. Ini yang malu siapa? Malu semuanya. Sekolah malu, ya. Guru juga malu, apalagi kalian. Padahal kita orang mukmin yang diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, katakanlah ucapan yang baik. Ya, manggil teman dengan nama yang buruk itu baik atau bukan? Siapa yang senang? Enggak ada seorang pun yang senang. Karena dia manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka ini tidak boleh ada lagi laporan seperti itu. Ya, kalau ada yang masih melaporkan hal seperti itu ke Ustaz, ini harus diberikan sanksi yang berat supaya dia ya berhenti dari ucapan-ucapan seperti itu. Karena itu tidak mencerminkan akhlak seorang mukmin. Orang mukmin itu lisannya terjaga ya dari menghina, merendahkan, memaki, mengolok-olok orang lain, ya, melecehkan orang lain. Kemudian ya kesombongan itu menyebabkan seseorang tidak mau menerima kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat iblis. Iblis itu awalnya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat. Dia beribadah sekian ribu tahun ya bersama para malaikat. Tetapi ketika dia merasa kagum dengan dirinya, ya, dengan ibadahnya, dan ketika Allah SWT perintahkan dia untuk sujud kepada Adam alaihissalam, sujud untuk memuliakan, maka dia menolak. Sementara para malaikat patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan sujud semuanya kepada Nabi Adam. Tapi iblis mengatakan, "Oh, tidak, ya. Saya tidak pantas sujud kepada dia karena ya engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah." Ya, karena kesombongan iblis tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga, ya. Dan sampai hari ini iblis tetap menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dan di hadapan manusia. Dan dia berjanji untuk menyesatkan manusia supaya menjadi pengikutnya di neraka. Maka karena itu kita tidak boleh menyombongkan diri kita. Apa yang ada pada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bukanlah orang yang terhebat ya dalam apa yang kita kuasai. Kalau kita punya harta, jangan sombongkan harta kita. Apalagi itu harta bapak kita, apalagi itu harta nenek kita, kakek kita. Enggak pantas kita sombongkan. Bukan kita yang memperolehnya dan bukan kakek nenek kita yang paling kaya. Ya. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan, tidaklah ada manusia yang menyombongkan dirinya di hadapan manusia kecuali dia merendahkan dirinya di hadapan orang yang lebih besar, lebih hebat dari dirinya. Kalau orang sombong kepada orang lain, biasanya dia rendah di hadapan orang yang lebih besar daripadanya. Oleh sebab itu kita harus menghindari. Orang mukmin adalah orang yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penghalang yang kedua masuk surga adalah adanya apa? Ad-dain, yaitu hutang. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafasul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang mukmin tidak akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai hutangnya dilunasi. Ya. Ini kalau ada yang berhutang dengan temannya ini, mungkin dia perlu habis bekalnya atau habis uangnya, maka dia meminjam kepada temannya, ini harus segera dilunasi ketika dia sudah memiliki kesanggupan atau uang untuk melunasinya. Kalau orang meninggal tidak dilunasi hutangnya, maka dia tertahan dari mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Sebagian ulama mengatakan makna tertahan jiwa orang berhutang itu adalah dia belum jelas apakah dia akan merasakan nikmat surga atau akan merasakan siksa neraka. Oleh sebab itu setiap orang yang berhutang dia harus melunasi hutangnya. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, yughfaru lisyahidi kullu zanbin illa dain. Orang yang mati syahid, mati karena membela agama Allah SWT, akan diampuni dosa-dosanya. Kecuali dosa apa? Dosa hutang. Dia punya hutang, berhutang enggak berdosa, tapi dia punya hutang dan tidak dibayarkan hutangnya sementara dia sanggup membayarnya. Ini mati syahid itu suatu kemuliaan yang mulia. Keutamaannya sangat banyak. Dan di antara keutamaannya dosa-dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu, dosa apa itu? Yaitu hutangnya. Dia dulu minjam uang ya sebelum pergi berperang di jalan Allah SWT, tapi enggak dibayar sampai dia meninggal. Sementara dia sanggup bayarnya, ya, enggak dibayar sama sekali. Dia pura-pura lupa. Kan begitu biasanya. Ya, ketika minjam itu lembutnya luar biasa. Tapi ketika ditagih, galaknya luar biasa, ya. Seperti itu biasanya. Dan ingat bahwa kita ini jangan membiasakan diri minjam, jangan membiasakan diri berhutang. Cukupkan dengan apa yang ada. Pandai-pandai mengatur uang dari orang tuanya supaya tidak minjam sana sini, supaya tidak ya berhutang ke sana sini, ya. Karena kalau tidak sanggup bayar, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana dosa orang yang berhutang kemudian dia tidak membayarnya. Suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, 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 ma unzila minat tasydid. Rasulullah mengucapkan subhanallah sebanyak 3 kali. Kenapa? Ma unzila minat tasydid. Karena kerasnya siksaan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan, fa faraqna wa sakatna. Kami takut dan kami diam. Ya. Hatta iza kana al-ghad sa'altu Rasulullah SAW. Ya, Muhammad bin Abdullah Al-Jahsh yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, pada esok harinya saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apa ya siksaan yang keras yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata Rasulullah SAW, fiddain, yaitu mengenai hutang. Kemudian kata Rasulullah SAW, demi Tuhan yang jiwaku ada dalam genggamannya, seandainya seseorang ya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi dan dihidupkan lagi, sementara dia punya hutang, apa kata Rasulullah SAW? Ya, ma dakhalal jannah hatta yuqda dainuhu. Dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Ini kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sampai mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sahabat keheranan dan sahabat ketakutan. Mereka diam. Besok paginya Muhammad bin Abdullah Jahsy bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kemarin siksaan apa yang sampai engkau mengucapkan subhanallah? Siksaan apa itu? Kata Rasulullah SAW, yaitu tentang hutang yang tidak dibayar. Kata Rasulullah SAW, kalau ada seseorang, dia berperang di jalan Allah SWT, kemudian dia mati syahid, hidupkan lagi oleh Allah SWT, dia berperang lagi dan mati syahid lagi, kemudian
dihidupkan lagi oleh Allah SWT ke dunia dan dia berperang lagi. Ini kan sebenarnya tidak ada seperti itu, ya. Tapi kata Rasulullah ini menunjukkan besarnya dosa orang yang tidak melunasi hutang. Dihidupkan lagi untuk ketiga kalinya. Kemudian dia meninggal lagi, tapi hutangnya nggak dibayar. Ya, dia minjam nggak dibayar hutangnya. Dia tidak akan masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita pernah berhutang tidak dilunasi. Meskipun kecil nggak apa-apa. Jangan, ya. Kalau kita sudah punya kesanggupan untuk membayarnya, maka dilunasi. Jangan ditunda-tunda. Karena menunda-nunda pembayaran hutang itu termasuk dosa. Kata Rasulullah SAW, matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang sudah sanggup membayarnya itu adalah kezaliman. Jangan sampai kita ya dicap sebagai orang yang bisa cuma minjam, tidak mau bayar. Atau jangan sampai nanti kalian jadi dewasa, kebiasaan minjam tapi tidak mau bayar. Dilaporkan orang ke kepolisian, dilaporkan orang ke pengadilan dan seterusnya. Ini tentu tidak baik bagi seorang mukmin. Kemudian penghalang ketiga orang masuk surga adalah al-gulul. Apa itu al-gulul? Gulul itu adalah mengambil harta milik umum secara sembunyi-sembunyi. Itu disebut dengan apa? Gulul namanya. Namanya gulul. Ini juga penghalang masuk surga. Misalnya ada orang bekerja di suatu lembaga, di situ ada harta yang diperuntukkan bagi rakyat, ya, kemudian dia ambil sebagian untuk dirinya, untuk keluarganya, maka ini disebut dengan gulul dan ini termasuk penghalang orang masuk surga. Ya. Pertama, Allah SWT menjelaskan bahwa seorang nabi dia tidak mungkin melakukan gulul. Kata Allah SWT, "Wa ma kana linabiyyin an yaghulla." Seorang nabi tidak mungkin berbuat gulul. Terlarang pada seorang nabi berbuat gulul. Ya, yaitu apa? Berkhianat pada harta milik bersama, pada harta milik bersama. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan orang yang melakukan perbuatan gulul, dia akan membawa harta yang dicurinya itu pada hari kiamat. Nabi tidak mungkin melakukan gulul. Nabi apa saja, ya, Nabi Muhammad dan Nabi seterusnya sebelumnya tidak akan mungkin melakukan perbuatan apa? Perbuatan gulul, ya. Karena Nabi adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling tinggi akhlaknya, ya, paling suci jiwanya. Allah SWT percaya kepada mereka. Tidak mungkin mereka berkhianat pada harta milik bersama, ya. Nah, kalau orang melakukan gulul, apa akibatnya? Dia akan membawa harta tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dicurinya berupa kain dulu ketika dunia secara sembunyi-sembunyi, nanti di akhirat akan dia bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dulu nyuri uang dari tempat dia bekerja, tempat dia ada di situ, dia ambil secara sembunyi-sembunyi, dia akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau makanan misalnya, dia ambil secara rahasia, enggak ada yang lihat, dia akan bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia hewan ternak misalnya, dia akan pikul itu hewan ternaknya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu seseorang harus benar berhati-hati. Jangan sampai dia melakukan ini. Oh, saya enggak melakukan ini, Ustaz. Memang enggak melakukan, tapi kita harus tahu dosa gulul ini. Nanti mana tahu di antara kita ada yang menjadi orang penting, orang besar, pejabat rakyat dan seterusnya, dia harus ingat ini bahwa dia tidak boleh melakukan perbuatan gulul. Kata Rasulullah SAW, "Iyyaka waz-dzunubal lati la tughfar." Jauhi oleh kalian dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Al-ghulul, yaitu perbuatan gulul. Faman ghalla syai'an utiya bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan gulul dalam sesuatu, entah itu pakaian, entah itu fasilitas umum dan sebagainya, dia akan membawanya pada hari kiamat, ya, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina. Kemudian di antara bentuk gulul kata para ulama adalah, ya, jika seseorang bekerja di suatu lembaga lalu dia menerima sogok dari rakyat yang ada di bawah kelembagaannya. Ini termasuk, ya, gulul. Kata Rasulullah SAW, hadayal ummal gulul. Ini berhati-hati ini, ya, berhati-hati, benar-benar berhati-hati. Dia bekerja di suatu lembaga, kemudian dia persulit masyarakatnya untuk mendapatkan haknya kecuali setelah membayar nominal tertentu. Ini termasuk apa? Termasuk gulul. Meskipun dia sebut, oh ini hadiah, tapi ini termasuk gulul. Kemudian orang yang ditugasi oleh penguasa untuk menduduki suatu kedudukan, suatu lembaga, suatu, ya, kedudukan, lalu dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, ini juga termasuk gulul. Kata Rasulullah SAW, "Man ista'malnahu minkum ala amal." Siapa yang kami pekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan,
fakatamana makhitan fama fauqahu, lalu dia merahasiakan, menyembunyikan, mengkorupsi satu jarum, berapa? Satu buah jarum jahit atau lebih besar dari itu. Kana zalika gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Itu adalah perbuatan gulul yang akan dia bawa ke hadapan Allah pada hari kiamat. Jadi kalau dipercayakan melakukan sesuatu pekerjaan, lalu dia mengambil secara rahasia satu apa? Satu jarum jahit, berharga atau tidak? Ya, murah bangetlah harganya, kan? Murah banget harganya. Semua bisa beli. Benda kecil itu saja kalau dikorupsi oleh seseorang, maka dia akan bawa ke hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Ini penting bagi kita. Kita nggak tahu nasib kita di masa depan seperti apa. Mungkin ada yang jadi orang penting, mungkin ada yang jadi presiden di antara kalian. Mana kita tahu? Yang presiden hari ini dia juga nggak pernah dulu bercita-cita jadi presiden. Ternyata dia jadi presiden. Nah, ketika kalian sudah jadi presiden, kalian tahu ilmunya. Jangan sampai memakan sesuatu yang bukan haknya. Jangan mengkorupsi sesuatu yang bukan haknya. Ya, sebesar jarum saja. Apalagi kalau misal sampai miliaran, triliunan. Ya, ini lebih besar tentu dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga perbuatan gulul, kata para ulama, adalah merampas tanah milik orang lain yang bukan haknya, baik itu milik pemerintah atau milik orang lain, atau dengan menggeser batas tanah sehingga tanahnya makin lebar, tanah tetangganya makin kecil. Ini termasuk perbuatan apa? Perbuatan gulul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi, barang siapa yang mengambil sedikit dari tanah orang tanpa hak dia, khusifa bihi yaumal qiyamah ila 70 aradin, pada hari kiamat dia akan dibenamkan ke dalam lapisan bumi ke-7. Coba bayangkan, diambil sedikit hak orang, ya, digeser sedikit batasnya sehingga dia makin lebar sedikit, sejengkal misalnya, maka hukumannya apa? Dia akan dibenamkan ke dalam bumi ke-7 karena mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Ya, oleh sebab itu kita harus berhati-hati dari segala perbuatan yang menghalangi kita masuk surga, terutama yang disebutkan dalam hadis ini: kesombongan, hutang, dan juga melakukan perbuatan yang gulul. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semua nasihat-nasihat itu adalah untuk kebaikan kita. Semua peringatan-peringatan adalah untuk kebaikan kita. Tidak ada niat yang lain kecuali adalah untuk kebaikan diri kita di dunia dan di akhirat. Dan semuanya kita ingin merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat yang penuh dengan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua penghalang-penghalang untuk masuk surga harus kita jauhi dalam kehidupan kita ini. Jangan dilanggar, jangan diabaikan, jangan dilupakan begitu saja. Karena nasihat itu akan bermanfaat kalau kita masukkan ke dalam hati dan kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.